Dengan proses renovasi yang akan segera dimulai, kita punya satu step atau satu proses yang harus dilakukan dan membutuhkan banyak waktu serta membutuhkan banyak sekali kardus. Yes, banyak kardus. Salah satu step yang tidak bisa dihindari saat renovasi rumah lama adalah packing semua barang yang ada, masukin ke dalam box, pindahkan dulu ke tempat lain, dan nantinya pada saat proses renovasinya udah selesai, kita kembalikan lagi ke rumah ini dan unpacking barang-barang itu lagi. So, let's start packing. So, packing dimulai. Semoga nih kotak kuat menahan semua beban. Masih banyak yang harus dimasukkan ke dalam kotak. Nyicil dulu pelan-pelan. Oke, paralel dengan proses packing, hari ini gue pengen share ke kalian terkait desain konsep yang udah kita finalisasi. Basically, desain kita itu terinspirasi dari Japanese Scandinavian style yang mungkin juga dikenal sebagai Japandi untuk orang-orang zaman sekarang. Seperti yang kalian bisa lihat di Pinterest gua di sini, kayak inilah desain-desain yang menginspirasi kita untuk create this style. Jadi kenapa Japanese Scandinavian? I think desain atau kesan yang pengen kita achieve dari rumah kita itu adalah kesan yang clean pertama-tama. Jadi kita pengen rumah yang terkesan rapi, tidak ada visual clutter. Dan yang kedua mungkin yang pengen kita achieve itu adalah coziness dan warm dari rumah itu sendiri. Nah, dengan Japanese Scandinavian yang biasanya banyak wood sebagai elemen kayu, itu membuat rumah itu terkesan warm dan cozy. I think that's why kita end up pakai Japanese Scandinavian as our design concept. Dan sekarang gue pengen share ke kalian apa aja sih yang pengen kita ubah desainnya atau yang akan kita renovasi. Dan since ini adalah tiny home, jadi yang akan kita renovasi basically nggak banyak, hanya 4 ruangan. Jadi kita langsung aja ke ruangan yang pertama, yaitu kitchen. Jadi untuk kitchen yang akan kita renovasi itu adalah semua dari sini, semuanya kita akan ganti. Jadi new sink, kompor baru, ini semuanya kita ganti. Dan yang sebelumnya panjangnya dari sini sampai sini, kita basically akan panjangin dari sini sampai sebelah sini sih. Itu untuk kitchen. Basically di sebelah kitchen itu ada daerah yang ini, yang di bawah tangga. Jadi sekarang itu dia berfungsi sebagai tempat laci, tempat taruh TV dan taruh semua barang-barang. Dan kedepannya ini itu akan diganti menjadi space dining space di sini. Jadi nanti kita akan taruh sofa di sini, kita akan taruh meja putih ini kita akan taruh di sebelah sini. Jadi kayak ini akan menjadi space yang sangat cozy untuk makan, untuk kerja, dan untuk nyantai pada umumnya. Untuk itu, dan di ujung juga, itu laci yang di ujung itu akan kita ganti menjadi laci yang lebih baru, yang untuk simpan sepatu dan barang-barang lainnya. Untuk daerah dining bench yang di bawah tangga sih seperti itu. Oke, ke next space lagi, ruangan kedua. Kita masuk ke daerah bedroom 2 di apartemen ini, yang kedepannya kita akan ubah menjadi living room. Jadi kamar ini itu biasanya gue stay di sini selama 7 tahun. Jadi kayak it's a very sentimental place for me untuk diubah menjadi living room. Tapi since kita bisa lihat di sana itu ada kaca yang super besar, jadi kayak ruangan ini tuh sangat dipenuhi sama natural light. Jadi kita desain buat jadikan ini living room. Dan tembok yang ada di sini yang kalian bisa lihat dari pintu utama sampai tembok ini itu akan kita bongkar supaya nanti living room itu menjadi satu kesatuan sama dining space dan kitchen. Jadi kita ada satu big open space yang sesuai dengan desain konsep kita. Ke space atau ruangan ketiga, jadi kita juga akan
merenovasi kamar mandi yang sebelumnya kamar mandinya bentuknya L itu kita akan ubah menjadi lebih besar. That's why makanya gue nunjukin kalian space ini. Kalian bisa lihat space kotak ini itu akan kita jadikan bagian dari kamar mandi yang supaya nanti ada space lebih gede buat bisa ganti baju dan persiapan dan lain-lain. Tapi basically space ini itu akan kita jadikan part of the bathroom. Dan kalau yang kalian bisa lihat sekarang kamar mandinya seperti ini. Jadi kan kamar mandinya ya you can see it's quite small. Kita akan renovasi dengan keramik yang baru. Ini juga kita akan pasang kayak kaca dengan bisa taruh barang-barang di sini. Ini ganti dan ya it's going to be a very cozy bathroom. Dan ada satu elemen lagi yang juga cukup penting. Jadi nanti ini kan shower, itu kita akan bongkar di sini menjadi ada kaca, jadi kayak kita bisa dapat natural light dari ruangan living room tadi yang karena di sana kacanya gede, jadi kita harapannya ada cahaya yang bisa masuk ke dalam kamar mandi supaya pas kita shower, pas kita ya pokoknya apapun yang dilakukan di bathroom itu bisa dapat natural light dari luar. Itu sih untuk konsep desain kamar mandi. Oke, moving to the last space yang akan kita renov. Basically ini adalah bedroom 1 yang dimana nanti ini akan menjadi the one and the only bedroom in this house karena kita ubah 2 bedroom menjadi only 1 bedroom. Dan yang akan kita lakukan dengan space ini adalah basically bed ini kita akan taruh di atas platform. Jadi kita go with kayak Muji style, Japanese style yang kayak bednya ada di atas platform. Kenapa kita lakukan itu? Karena supaya kita punya furnitur atau desain yang multifunction, karena nanti di platform itu nggak cuman kita taruh ranjang bisa tidur, tapi kita juga bisa kayak taruh simpen-simpen barang di bawahnya. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada lemari yang nanti kita juga akan ubah lemari ini menjadi lemari yang lebih baru, lemari yang lebih modern. Jadi ya basically lemari ini akan kita ganti. Untuk bedroom itu aja. Jadi basically hanya ada 4 space yang akan kita renovasi. Dan after this gue akan melanjutkan proses packing untuk pindahan ke tempat sementara kita. Dan good news-nya adalah proses renovasinya akan kita mulai minggu depan. Jadi on the next episode gue bisa share di mana proses renovasinya dimulai dan gimana perkembangannya nanti. So, wish me luck. Thank you for watching. Bye.